Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Februari dari kelas TRPE 2A. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara mensimulasikan software CFD. Kemudian kita akan melakukan analisis dari hasil simulasi itu tersebut. Nah, sebelum itu, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang CFD ini tersendiri. Nah, apa sih CFD itu? CFD itu adalah singkatan dari Compositional Fluid Dynamics, yang merupakan metode dengan menggunakan numerik dan data yang terstruktur untuk melakukan analisis yang melibatkan fluida. Nah, penerapan dari CFD ini sangat banyak sekali digunakan dalam bidang aerodinamika, contohnya pada aliran udara pada sistem pesawat, kemudian juga dipakai di bidang hidrodinamika, contohnya pada sistem pompa dan aliran fluida pada dalam pipa, dan yang lain-lain, banyak semacamnya. Nah, untuk software dari CFD ini tersendiri sangat bervariasi. Yang paling populer itu adalah ANSYS Fluent, dan ada Flow Simulation dari SolidWorks. Nah, itu sedikit penjelasan dari CFD ini tersendiri. Kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, di sini software yang saya gunakan adalah software yang sudah dimodifikasi dan sudah saya download. Hasilnya seperti ini. Ini kemudian kita ekstrak saja. Berhubung saya sudah diekstrak, kemudian hasilnya bakal seperti ini. Ini sudah saya pindahkan ke folder lain di local disk. Saya sudah pindahkan ke local disk. Tampilannya seperti ini setelah diekstrak. Kemudian kita double klik di NTBeam, lalu double klik NTX, lalu kita double klik di CFDsoft. Nah, maka akan muncul dengan tampilan seperti ini. Jika sudah, kita download file case yang akan kita analisis. Berhubung saya sudah download, hasilnya itu akan seperti ini. Ini kita pindahkan saja ya teman-teman, kita cut, lalu kita pindahkan ke file CFD-nya, lalu kita buat folder baru dengan nama latihan. Ini sudah saya buat. Nah, file itu bernama reducer sim 1ms final case. Ini adalah case yang akan kita analisis. Nah, untuk cara memasukkan case ke dalam CFD ini tersendiri, itu caranya kita klik file, lalu kita klik baca, kemudian kita klik case, lalu kita pilih reducer, lalu ya. Nah, maka akan sudah masuk case yang akan kita analisis. Kemudian di sini sudah siap digunakan. Nah, di sini saya akan ada sedikit penjelasan tentang menu dan toolbar dari CFDsoft ini sendiri. Yang pertama kita pilih lihat, lalu kita klik grid. Kemudian di sini kita pilih ketiganya, ada wall, inlet 1 dan inlet 2, kita pilih ketiganya, lalu kita klik tayang. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, CFD akan langsung memunculkan objek seperti ini. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial cara mengatur objeknya. Yang pertama itu cara untuk memutarbalikkan objek ini tersebut. Nah, itu caranya dengan hanya menggunakan mouse dengan mengklik tombol kiri mouse pada objek ini tersebut. Nah, yang kedua itu cara untuk memperbesar atau memperkecil dari objek ini tersendiri. Itu caranya cukup dengan menggunakan mouse, lalu kita klik tombol tengah mouse. Kita gunakan mouse dan klik tombol tengah mouse, lalu kita buat square. Kalau ingin memperbesar, kita buat square dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, maka objek akan jadi besar. Kemudian untuk memperkecilnya, sebaliknya kita buat bentuk square dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk memindahkan
objek, kita cukup menggunakan mouse dengan klik tombol mouse paling kanan. Jadi seperti ini. Nah, itu sedikit penjelasan tentang cara mengatur objeknya. Nah, di sini saya akan memperbesar ya teman-teman. Kita akan coba memperbesar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wall, inlet 1 dan inlet 2. Nah, apa sih wall dan di ini ya? Wall, inlet 1, inlet 2 tuh tadi pada menu input, pada menu lihat. Nah, ada wall, inlet 1 dan inlet 2. Nah, apa sih wall dan inlet 1 dan inlet 2 itu sendiri? Baik, inlet 1 itu letaknya ada di diameter kecil pipa sebelah sini. Itu tempat masuknya aliran fluida. Dan untuk inlet 2 itu juga bisa disebut dengan outlet, tempatnya ada di diameter besar, diameter pipa yang besar, tempat keluar aliran fluida. Nah, untuk wall itu sendiri adalah dinding dari pipa ini tersebut. Jadi watering dari si pipa ini adalah wall. Kita klik saja. Lalu kita klik tutup jika sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu input, lalu kita pilih model. Nah, di sini ada menu pindah panas. Ini kita tidak perlu centang semua ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena pipa yang kita akan analisis itu berada di temperatur lingkungan, jadi kita tidak perlu centang semua opsi ini. Kemudian di sini ada penjelasan tentang turbulen. Apa sih turbulen itu? Secara harfiah, turbulen itu artinya adalah keacakan. Nah, contoh konfigurasinya untuk mengetahuinya, kita pada contoh air dan madu jika kita tuangkan pada sendok. Nah, jika pada madu kita tuangkan pada sendok dan air kita tuangkan pada sendok, maka kita akan melihat konfigurasi aliran fluidanya itu teman-teman. Jadi kalau madu kita tuangkan pada sendok, dia akan alirannya secara teratur. Nah, itu artinya laminar. Kemudian jika air kita tuangkan pada sendok, itu kan air alirannya secara acak, berarti itu artinya turbulen. Nah, jadi bagaimana sih untuk mengetahui aliran fluida di dalam pipa ini tersebut? Gak mungkin dong kita melihat aliran ini di luar, di pandangan eksternal, karena kita tidak bisa melihat aliran yang ada di dalam. Maka dari itu, di sini saya ada skema. Untuk mengetahui konfigurasinya, itu kita menggunakan Reynolds number atau bilangan Reynolds atau RE. Nah, kita menggunakan RE untuk mengetahuinya. Jadi bilangan RE itu adalah perkalian dari massa jenis fluida dikali dengan kecepatan aliran fluida dan dikalikan diameter dan dibagi dengan viskositas fluida tersebut. Nah, di inlet 1 itu tersendiri yang diketahui adalah 0,1 meter per second, kemudian dikalikan dengan kemudian dikalikan dengan massa jenis fluida tersebut, yaitu 1000 ya, dan dikalikan dengan diameter di inlet 1 ini adalah 30. Di sini 30 mm ya teman-teman. Jadi kita ubah dulu ke meter, jadi 0,03 meter. Nah, langsung saja kita melakukan perhitungan untuk mengetahui apa aliran fluida yang ada di dalam pipa ini tersebut. Nah, oke, kita sudah sabar teman-teman. Oke, kita akan melakukan perhitungan. Untuk massa jenis fluida air itu adalah 1000 ya. Kemudian kita kalikan dengan kecepatannya, yaitu 0,1 meter per second. Kemudian kita kali dengan diameter pipanya, ialah 0,03 meter. Kemudian kita kalikan dengan kita bagi teman-teman. Maaf, kita bagi dengan viskositas air,
Viscositas air itu adalah 9E 9E-4 ya teman-teman, atau sama dengan 0,0009. Nah, hasilnya sama ya teman-teman, seperti skema yang saya buat. Itu nilai Re-nya adalah 3333,33. Nah, untuk nilai segini kira-kira alirannya itu turbulen atau laminar ya? Ya, benar sekali, alirannya itu adalah turbulen. Karena kalau udah melewati 2000 itu sudah ini sudah aliran turbulen teman-teman. Nah, kita sudah udah dapat informasi nih bahwa aliran yang akan kita analisis itu adalah aliran turbulen. Jadi pada opsi turbulensi ini ada namanya off laminar dan K epsilon. Jadi off laminar ini apa? Off laminar ini untuk aliran yang laminar, dan K epsilon ini adalah aliran yang turbulen. Jadi di sini kita pilih yang K epsilon. Oke, jika sudah, kita pilih pakai, lalu kita klik tutup. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu input cell. Nah, menu input cell ini apa sih? Jadi untuk mengetahui sel dari arah I itu ada 21 ya. Lalu arah dari J ada 84, arah dari K itu ada 21. Lalu kita klik tayang aja teman-teman. Nah, dari maka akan timbul seperti ini. Arah I adalah arah I di sumbu X, dan arah J adalah arah di sumbu Y, dan arah K adalah arah di sumbu Z. Oke, jadi gitu ya. Ya kan, bentuk seperti ini nih. Kalau kita klik tutup, kemudian kita masuk ke menu input lagi, kemudian kita masuk ke opsi KS. Nah, di sini ada menu wall, inlet 1 dan inlet 2. Jadi teman-teman, kita bisa dapat menginformasikan kondisi dari si sistem ini. Contohnya pada wall type, di sini ada opsi wall dan conducting wall. Ini kita pilih yang wall ya teman-teman. Karena apa? Karena alirannya itu isothermal tanpa ada perbedaan temperatur. Jadi kita pilih wall saja. Lalu kita pilih set. Nah, kemudian di sini ada namanya komponen kecepatan. Nah, komponen kecepatan itu apa sih? Di sini kok ada UVW. Nah, jadi komponen kecepatan itu adalah sebenarnya kecepatan itu adalah suatu besaran vektor yang memiliki arah ya teman-teman. Jadi notasi komponen kecepatan U itu ada di sumbu X atau kanan kiri, kecepatan kanan kiri, dan kemudian V ini adalah komponen kecepatan pada sumbu Y atau atas bawah, dan komponen kecepatan W ada di sumbu Z atau depan dan belakang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Berhubung yang kita analisis ini adalah pipa dalam kondisi diam, jadi kita pilih semuanya 0 ya, kecuali kalau yang kita analisis itu seperti turbin, itu pasti kan ada yang kecepatannya bergerak, bidangnya bergerak kan. Jadi itu untuk yang ini kita pilih 0 semua, lalu kita klik pakai, lalu tutup. Kita masuk ke inlet 1. Nah, di tipe inlet 1, objek yang akan kita analisis itu yang diketahui adalah kecepatannya ya teman-teman. Jadi kita pilih velocity inlet, lalu kita set. Nah, di sini ada kecepatan normal. Di sini ada VWZ lagi. Seperti yang saya bisa jelaskan tadi bahwa UVW itu adalah komponen kecepatan pada UVW itu sebenarnya adalah suatu bidang 3 dimensi ya teman-teman. Jadi U itu adalah komponen kecepatan di sumbu X, V komponen kecepatan di sumbu Y, dan Z dan W komponen kecepatan di sumbu Z. Jadi untuk memudahkan kita dalam menentukan arahnya, kita pilih kecepatan normal saja teman-teman. Ya. Jadi kita ubah dari komponen kecepatan ke kecepatan normal. Ya baik.
Lalu di parameter turbulensi kita pilih intensitas turbulensi itu 10%, kemudian panjang chartnya kita pilih 0,03 ya teman-teman. Lalu kita klik pakai, sudah, lalu kita klik tutup. Kita masuk ke inlet 2. Nah, di inlet 2 ini karena objek outlet itu kita tidak mengetahui berapa kecepatannya, jadi kita memakai pressure inlet. Jadi di inlet 2 ini kita pakai tipe inlet yang pressure ya. Lalu kita set saja. Di sini intensitas parameter turbulensi, intensitas turbinnya kita isi 10%, sudah. Lalu kita panjang chartnya itu tadi seperti konsep saya yang ini ya teman-teman. Jadi kita sudah ngisi yang inlet 1 tadi 0,03, lalu yang di sini outlet kita pilih 0,70 atau 0,07. Kita masuk lagi ini, dan kita masukkan 0,07. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu kita pada tekanan inlet statik ini bernilai 0. Kenapa teman-teman? Jadi tekanan pada inlet 2 ini berhubungan langsung dengan tekanan lingkungan ya teman-teman. Jadi akan bernilai 0. Jika sudah, kita klik pakai, lalu kita klik tutup. Nah, ini sudah kita setting semua, lalu kita tutup saja teman-teman. Nah, di sini kita sudah mau masuk ke menu awal. Di sini ada menu perintah yang tersedia di awal, itu ada segini ya teman-teman, ada segini macam. Lalu kita akan masukkan input 1 aja teman-teman. Masukkan input 1 itu artinya apa? Jadi kita akan memasukkan input 1 yang akan kita analisis ya kan, yang akan kita simulasikan. Dengan cara hanya mengklik 2 huruf depannya saja ya teman-teman. IN1, 3 huruf boleh, 2 huruf boleh. Nah, jika sudah, di sini kita akan masukkan konstanta fisikal. Kita klik dengan hanya mengklik KF saja teman-teman. Nah, sudah ada perintah yang tersedia di konstanta fisikal, ada densitas dan viskositas. Artinya apa sih? Artinya kita nih mau memasukkan menginformasikan ke dalam sistem bahwa objek yang akan kita simulasikan itu jenis fluidanya apa gitu kan teman-teman. Jadi kita hanya perlu memasukkan densitas dan viskositas saja. Begitu teman-teman. Jadi kita masukkan densitasnya berapa, kita hanya mengklik DE atau densitas. Kemudian ditanyakan udara atau gas, kita pilih no ya, karena yang kita akan analisis itu fluida air. Kita pilih N saja atau no. Nah, kemudian densitas fluida itu kan 1000 ya teman-teman, kita masukkan saja 1000. Oke. Jika sudah, kemudian kita masukkan perintah viskositasnya ya teman-teman. Kita hanya klik VS atau viskositas. Nah, viskositas fluida air itu kan 9E-4 atau 0,0009 ya teman-teman. Kita hanya masukkan 9E-4. Nah, sudah kita masukkan densitas dan viskositasnya, maka sudah terbaca oleh sistem bahwa yang kita akan analisis adalah fluida air. Kemudian kita klik ESC aja teman-teman untuk kembali ke menu input 1. Nah, kemudian untuk mengetahui daftar konstanta fisikal yang telah kita masukkan tadi, kita hanya klik DKF. Lalu kita klik SLR, itu artinya seluruh. Kemudian kita enter lagi, kemudian enter lagi. Nah, kemudian sudah ada perintah yang tersedia di input 1, sudah terbaca teman-teman nih, sudah ada nih. Nah, selanjutnya kita akan melakukan literasi ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita masuk ke menu olah dulu. Menu olah. Sebelum itu kita masuk ke menu amatan, lalu kita menu residu. Kemudian plot ini kita centang, kita pilih plot, kemudian kita klik pakai, lalu tutup untuk menampilkan diagram plotnya nanti teman-teman. Kemudian langsung kita literasi ya. Literasi ini kita bisa pilih 1000
atau kita pilih 500 saja ya teman-teman. Lalu kita klik mulai literasi. Selanjutnya tidak. Oke teman-teman, sedang melakukan literasi ya. Jadi mendekati angka 0. Artinya 500 itu apa ya teman-teman? Jadi sistem ini akan melakukan literasi sebanyak 500 kali. Itu teman-teman. Jadi kita tunggu saja teman-teman. Ya lumayan lama ya teman-teman. Oh, sudah ada di angka 400 nih teman-teman. Oke, sebentar lagi. Ya, kita tunggu. 400, 500. Ya, sudah melakukan literasi sebanyak 500 kalian teman-teman. Langsung kita tutup saja. Ya, kita tutup saja ya teman-teman. Oke, kita tutup. Untuk selanjutnya kita sudah melakukan literasi teman-teman sebanyak 500 kali. Lalu kita masuk ke menu lihat ya teman-teman. Kita di sini pilih kontur. Nah, di sini kita pilih kecepatan ya. Kecepatan. Kemudian kita klik penuh, dan kecepatannya itu kita pilih ke magnitude kecepatan. Lalu kita klik hitung, kemudian kita tayang. Nah, jadinya akan tampil seperti ini objeknya teman-teman. Ini bisa kita atur teman-teman pandangannya. Kita klik tutup dulu pandangan, kita klik pandangan depan ya. Nah, oke. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini saya izin perbesarkan. Sebentar, klik kontur tadi kan kecepatan magnitude kecepatannya. Kita terus. Oke, sudah. Saya izin perbesar. Nah, di sini sudah terbaca ya, ada skala warnanya teman-teman. Di sini dari yang biru paling kecil dan yang merah ini menunjukkan 1,06 E plus 00. Nah, ini artinya adalah 1,106 ya. Jadi kecepatannya adalah 1,106 meter per second ya, gitu teman-teman, atau 0,1106 meter per second. Ditunjukkan pada di inlet 1 ya. Di inlet 1 itu menunjukkan bahwa warnanya merah teman-teman, sangat merah. Kemudian merembet ke kanan. Di sini ada posisi transisinya. Posisi transisi itu ada di sebelah sini ya teman-teman. Jika saya besar sedikit ya. Untuk posisi transisi ada di sini, dari diameter kecil ke diameter besar. Dia mengindikasikan warnanya ada yang biru, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hijau pula. Kemudian pada sisi outlet ini cenderung warna biru ya teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita baca dari indikator warna, kecepatan di diameter kecil ini lebih besar daripada kecepatan di diameter yang lebih besar. Itu teman-teman. Jadi sistem ini bisa membaca, jadi kita bisa menganalisis nih melalui CFD ini, dapat melihat aliran kecepatan di diameter kecil ini lebih besar di diameter yang lebih kecil ini lebih besar ketimbang kecepatan di diameter yang lebih besar teman-teman. Nah, apakah benar seperti itu? Kita akan membuktikan secara teori ya teman-teman. Oke, kita masuk ke skema yang tadi. Oke, sebagai seorang operator CFD, kita juga harus mempunyai dasar teori ya teman-teman untuk melakukan analisis fluida tersebut. Nah, ketika kita mempelajari fluida dinamis ya teman-teman, berarti ada aliran yang bergerak ya teman-teman. Berarti dia mempunyai kecepatan. Berbeda kalau kita mempelajari fluida statis, pasti itu keadaannya diam ya, jadi kecepatannya itu dianggap 0. Tetapi kalau kita mempelajari tentang fluida dinamis, di sini ada kesepakatan internasional, yaitu tentang hukum konservasi massa
atau kekekalan massa atau juga disebut kontinuitas. Nah, apa sih? Jadi hukum konservasi massa itu menyatakan bahwa Q in sama dengan Q out. Q ini artinya debit ya teman-teman. Debit itu tersendiri adalah sebuah aliran fluida. Mengetahui kecepatan fluida juga bisa. Untuk rumus debit sendiri itu adalah volume per waktu ya teman-teman. Juga ada rumus debit pada sebuah pipa, itu adalah luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Ya, jadi seperti itu. Jadi arti dari Q in sama dengan Q out ini artinya adalah Q sama dengan AV, berarti A1 dikali AV1 sama dengan A2 dikalikan dengan V2 ya teman-teman. Jadi begitu. Untuk A itu sendiri adalah luas penampang. Jadi rumus luas penampang ada 1/4 pi d kuadrat. 1/4 dikalikan 3,14 dan dikalikan dengan diameternya dikuadratkan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, diameter mana nih yang lebih besar dan yang lebih kecil? Ini kita bisa lihat, bisa kita perhitungkan di sini ya teman-teman. Jadi 1/4 kali 3,14 dikalikan dengan 0,03 kuadrat dan sama dengan yang diameter besarnya kita bisa dikalikan juga 1/4 kali 3,14 dikalikan diameternya itu 0,07 kuadrat. Nah, menunjukkan pasti hasilnya diameter besar ini diameter yang lebih besar akan menunjukkan luas penampangnya lebih besar daripada yang luas penampang kecil. Itu sudah pasti ya teman-teman, karena diameternya juga sudah berbeda, ini lebih besar. Nah, jika A1 ini kurang dari A2, maka V1 maka sama dengan V1 lebih besar dari V2. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi yang kecil ini supaya sama kita kalikan dengan yang besar teman-teman. Ya, jadi hasilnya A1 kurang dari A2 sama dengan V1 V1 lebih dari V2. Jadi bila penampang kecil ini kecepatannya penampang ini lebih kecil dari penampang di penampang 2, maka kecepatan di penampang 1 akan lebih besar daripada kecepatan di penampang 2. Baik, jadi sesuai ya teman-teman dengan analisis yang kita tadi, berarti CFD ini sudah benar ya teman-teman, bahwa kecepatan di penampang kecil ini menunjukkan lebih besar kecepatannya daripada penampang yang lebih besar. Sesuai juga dengan indikator warnanya, yang merah ini di sini oranye ya teman-teman, awalnya dia cepat tuh, jadi ada 9,53 E minus 0,1. Kemudian makin ke kanan dia merah, berwarna merah, makin menurun, cuma makin ke kanan akan menurun sampai berwarna biru di kecepatan biru muda ya, itu 7,06 E minus 02. Nah, oke. Nah, baik teman-teman, kita sudah dapat mampu mensimulasikan CFD software ini, dan juga kita dapat menganalisis hasil simulasi yang telah kita lakukan tadi di CFD software ini, dan juga melakukan verifikasi terkait dengan hukum konservasi massa, lalu juga pada skema yang telah kita buat di sini, yang telah saya buat di sini, untuk memverifikasi apakah benar secara teori gitu teman-teman. Mungkin segitu saja video tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kekurangan dari video yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam mengambil ilmu dan mengambil intisari dari manfaat yang sudah saya buat video ini. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.